Itu intinya ya. Salah. Kalau Ya, mau dikutuk cukup ya. hak siapa? Nah, tunggu, kita nggak berdebat Ya, di sini. salah. Nanti berdebat di pengadilan. Tapi Pak Saya kira bukan tanah saya kira dari JNE cukup. Mohon kehadiran Bapak Ibu konferensi pers. Antoni Jono, kuasa hukum kantor Hotman Paris. Dulu. Pak DG dibuka dulu, Pak. Awas. Dari sana itu. Mana botol? Buka dulu. Ini aja, Mas. Mana botol? Suruh buka. Mau bayar. Ada. Suruh buka dulu. Nah, itu aja, Teng. Sudah, Pak. Udah, Ben. Siap. Cukup. JNE udah kita sama-sama lihat ya. Siapa? Pak Kemensos. Sudah. Sama Pak dari Bulog, Pak. Siapa? Iya. Oke. Kalau bisa sudah kita ini ada cukup lagi. Bapak, mungkin naik. Ya, Pak. Sama hidupnya. Ya, apa udah, nih? Bang. Mau nanya nih? Belum. Deketin. Wah, COVID. Cek tangan nggak, Bang? Ya. Pak Irjan, gimana Pak ini Pak, setelah ditinjau ini bagaimana Pak? Apakah memang itu beras Pertanyaan sama siapa nih? Sama Bapak, Pak. ke Bapak? Oh, ya. Pak Irjan atau Pak Dir? Pak Dir. Pak Dir dulu mungkin. Dua-duanya Pak. Baik, Pak ini setelah ditinjau bagaimana Pak? Apakah benar tuh beras yang dipesan oleh Kemensos ke Bulog atau bagaimana? Ya, mungkin teman-teman sudah bisa lihat semua. Kita sudah di tempat lokasi yang kita lihat memang ada beras yang ditimbun di situ. Jadi kita sepakat semua ya bahwa kita sudah cek lokasi, memang ada beras yang ditimbun. Permasalahannya adalah itu adalah beras penimbunan atau beras rusak dan lain sebagainya. Itu kami masih melakukan proses penyelidikan. Jadi saya belum bisa menyampaikan di sini beras itu beras apa. Nanti mungkin update daripada hasil penyelidikan kami akan kami sampaikan. Terjawab ya? Pak, jadi ada berapa banyak, Pak? Apanya itu? Yang ditimbun, Pak, di sini, Pak. Salah, saya bilang bukan ditimbun, Iya, yang sekarang ditanam di sini ya. Ada berapa banyak, Pak? Ya, kalau dari hasil sementara yang kami dapat dari keterangan teman-teman dari JNE itu lebih kurang 3,7 ton. Ya, 3,4 ton. Ya. Terus ada lagi yang lain? Hanya beras atau ada bahan-bahan lain Pak di sana? Kita juga nanti akan meminta ahli ya supaya tidak ada permasalahan yang
timbul di depan hari. Apakah itu hanya beras ataukah ada yang lain? Saya juga tidak bisa menjawab sekarang. Sekarang nanti akan kita minta. Pak, mungkin Pak, soal pergantian ruginya dokumennya sudah sempat diberikan, Pak. Sebelumnya kan sempat ditanyakan. Tadi saya sudah sampaikan, saya belum bisa bilang. Yang pasti adalah hari ini kita melihat di lokasi. Kemudian masalah proses yang lainnya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Pak, ini ada dugaan ada telurnya juga di dalam, Pak. Itu semuanya yang mengadakan dari Itu tadi saya udah bilang ya, bagaimana? saya nggak ngomong ada telur ada apa, tapi yang kita lihat sekarang posisinya seperti itu. Apakah nanti ada telur atau ada apa nanti akan diberi keterangan lebih lanjut. Jadi saya tidak bisa memberikan keterangan pada hari ini. Yang pasti kita sudah lihat di lokasi ada barang seperti itu. Pihak vendor akan diperiksa nggak sih, Pak? Pihak vendor yang bekerja sama dengan Bulog, Pak. Kenapa itu? Pihak vendornya apakah akan dimintai keterangan juga? Yang namanya penyelidikan mulai dari hulu sampai ke hilir, dari hilir sampai ke hulu, semuanya nanti akan kita minta bantuan untuk memberikan keterangan pada kita. Pak, Sudah diketahui belum, Pak? Agenda polisi hari ini apa aja, Pak? Satu lagi ya, Pak, agendanya hari ini apa Ya, aja, Pak? agendanya apa, Pak, hari ini? agenda hari ini kami masih meminta keterangan yang tadi saya sampaikan, mulai dari hilir ke hulu ataupun dari hulu ke hilir kita. Yang pasti adalah nanti akan kita rangkai apa yang terjadi sebenarnya ini. Tapi hari ini saya belum bisa memberikan keterangan apa yang sudah terjadi dan sebagainya. Jadi saya minta waktu, mungkin dalam beberapa waktu nanti kita akan update apa hasilnya. Makasih teman-teman ya. Orang, Pak, yang diperiksa, Pak? Yang dimintain keterangan? Sudah ada beberapa orang. Sudah, Bu. Oke, makasih teman-teman. Ya, ada yang mau tanya mungkin ke yang lainnya, ke Pak ini. Pak Irdim. Makasih, Pak. Hah? Cukup ya? Pak Kapolres, Pak Kapolres. Pak Kapolres. Cukup dikirim susah aja jangan Nanti Kapolsek kamu tanya lagi. Oh iya iya. Oh ini ada pemerintahan nanti. Pak, sementara kita ini dulu ya Pak tanahnya ya. Iya. Nanti belakangannya nanti setelah ini selesai baru kita ke Bapak lagi Pak. Ya. Oke, makasih teman-teman. Yuk. Terima kasih. Ini apa? Dokumen yang dibutuhkan tadi. Kepemilikannya aja. Bang Karuli ya? Jegit jadi nyuruh-nyuruh. Soalnya bagian kedua, itu bagian kanan doang. Tuker aja satu nih, itu bisa. Yuk. Kalian mau dari sebelah mana ya? Soalnya Pak. Masih ini kali Bang, Jene di sini. Pak, dari JNE. Udah Pak. Yuk, Pak. Dari JNE, Pak. Boleh Pak, JNE, Pak. Pak, dari JNE sedikit Pak, mungkin Pak. Mungkin Pak. Nanti saya juga ke Mas Polri. Dari JNE Pak, komentarnya Pak. Besok aja. Sama sekali nggak usah. Besok aja. Dari kita sampaikan undangan. Oh iya. Sedikit soal agenda ini aja. Iya, ada Pak Antoni hari ini, Pak. Ini Pak Antoni dengan kepolisian seperti apa? Oke. Ini Pak Antoni kuasa hukum kita ya. Kuasa hukum dari JNE ya. Besok kami akan adakan konferensi pers ya. Jam 2 di Jet Ski Cafe Pantai Mutiara, Fluid ya. Jadi mohon kehadiran teman-teman. Kita akan sampaikan secara detail segala teknisnya. Kita punya semua dokumen bukti ya. Jadi hari ini pagi ini kita hanya sampaikan inti pokoknya saja ya, garis besar. Teknis besok kita akan jelaskan ya. Beras yang hari ini saudara lihat dikubur itu bukan beras bansos. Itu adalah beras milik JNE. Saya ulangi lagi ya, bukan beras bansos, ini adalah beras milik JNE. Kenapa dikubur? Karena beras itu sudah rusak. Setelah beras dari gudang Bulog diambil, dalam perjalanan ada yang kena hujan, sehingga itu biasalah basah, ada yang jamur, itu sudah tidak layak konsumsi. Tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat. Tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat. Forwarder kami, transporter, bertanggung jawab. Kita ganti semua beras yang rusak.
Makanya sampai hari ini tidak ada yang komplain. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Ya, kita sudah sebentar Pak, kita sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikit pun dari penerima dana. Kenapa ada tulisan bantuan presiden itu di mana Pak? Oke, itu saya jelaskan. Itu ketika diambil dari gudang Blok, tentu ada di stiker karena itu awalnya memang adalah ditujukan untuk dibagikan bansos. Tapi kan di perjalanan tadi kita jelaskan rusak. Ya, ketika rusak ya tentu kita pindahkan ke gudang, kita ganti yang baru, kita stikerkan lagi, jadi barang yang sama gitu loh, bukan beras bansos. Intinya adalah hak masyarakat di sini tidak berkurang sama sekali. Ya, jadi saya kira itu nanti teknis besok kita jelaskan detail. Termasuk siapa dari pelapor dari perkara ini. Kita akan buka seterang-terangnya. Yang diganti apa aja Pak selain beras Pak? Apakah ada bahan pokok lain? Ada bahan pokok. Oke, prinsipnya semua yang rusak sudah kita ganti dan terdokumentasi dengan baik. Ya. Tapi hanya beras. Kan Tapi selama yang ini bungkus ada tepung yang dibawa ke Kapolres itu apa itu, Bu? oh nggak ada. Nggak ada Pokoknya beras. prinsipnya Hanya hanya beras. beras. Oke, saya jelaskan lagi. Hanya beras, itu aja. Ya. Proyeknya beras. Hanya beras. Karena beras itu rusak. Di sini, Pak. Mungkin alasan penguburan di sini itu apa Pak? Tadi kan sudah dikasih tahu. Barusan. Karena rusak. Pemilihan tempat di sini Besok itu kita jelasin makanya. Saya kasih contoh sangat sederhana ya. Kalau sepatu saya sudah rusak, saya sudah tidak suka sama sepatu saya. Ini kan milik saya. Mau saya kubur di mana hak saya. Ya, jadi hanya itu. Ya itu intinya ya. Itu intinya ya. Salah. Kalau Ya, mau dikubur cukup ya. hak siapa? Ah, tunggu, kita nggak berdebat Ya, di sini. salah. Nanti berdebat di pengadilan. Saya kira dari JNE cukup. Mohon kehadiran Bapak Ibu konferensi pers. Antoni Jono, kuasa hukum kantor Hotman Paris. Siapa kuasa hukum ya Pak? Kuasa hukum. ANTHONY DJON. Makasih. ini yang punya lahan nih. Nih yang punya lahan nih. Ini Ajrudi Samin yang punya tanah. Kok punya lahan bumi kan? Kalau bisa Gimana Bang? Itu kan mereka hanya berasumsi aja. Fakta hukum yang akan kita kedepankan. Kalau ini barang punya negara, di situ tertulis BUMN dan Bulog. Terlepas ini bantuan presiden atau bukan bantuan presiden, yang penting ini adalah barang milik negara. Kok barang milik negara main ganti, rusak ganti sendiri, enak saja. Ada aturannya, ada SOP-nya. ada berita acaranya. Ya, saya saja pemilik tanah tidak mengetahui ada barang dipendam di sini. Bisa ditanam di mana aja. Kalau Ya. seandainya rumah Bapak saya gali terus saya tanam barang boleh jangan nggak? seenaknya gitu ya. Jadi di sini bahwa dia tetap salah. Ya. Sampai saat ini belum bisa membuktikan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak penyidik. Sampai saat ini. Makanya kita khawatirkan dia membuat dokumen baru dalam hal ini. Karena ini dipendam tahun 2021. Dipendam bulan Juli tahun 2021. Berasnya kita angkat adalah pada saat mengangkat masih ada yang bagus kok. Ini beras kristal. Ya, beras kita. Bantuan di sini ada tertulis di dalam karungnya adalah BUMN, di bawahnya adalah Bulog. Berarti dengan jelas bukan punya JNE barang itu, bukan punya pribadi JNE barang itu, ya. Jadi tidak bisa main ini rusak saya ganti, kena basah rusak saya ganti, nggak bisa. Semua ada berita acaranya, semua ada BA-nya. Bang, temuan awal itu selain beras apa sih Bang? Ada terigu. Ada beras, ada terigu. Pada saat kita mengangkatnya ada beras, ada terigu. Dan beras yang bagusnya itu dibawa ke Polres. Masih layak untuk dimakan. Konsumsi. Layak untuk dikonsumsi. Beras bukan untuk bantuan warga sini. Beras ini untuk luar daerah. Untuk Kalimantan, Sulawesi, NTT, Sumatera, Lampung, Bali, Maluku, Irian. Jadi jangan dibilang warga Tirta Jaya ini nanti kelaparan, tidak. RT setempat saja tidak tahu. RT setempat. Apalagi tingkat kelurahan juga tidak tahu. Pak, sorry Pak, kalau mau live sama Kompas TV boleh nggak? Boleh, ya. Teman-teman masih ada pertanyaan atau? Iya, artinya Somasi balik gimana Bang dari pihak JNE Bang? nggak apa-apa, bukan somasi balik namanya. Dia menjawab somasi saya. Ya, somasi saya dia jawab. Dia sudah menggunakan ini lahan dengan seenaknya. 9 tahun dia tidak bayar, tidak izin, hanya di backingi oleh oknum. Ya, orang di backingi oleh oknum dan sangat percaya sekali dengan oknum.
Bang, ketahuannya itu bukan untuk warga Depok, dari mana Bang? Itu kan tertulis, di dalam karung tertulis. Bukan untuk kepentingan atau beras sembako untuk warga Depok. Tapi di situ adalah tadi yang saya sebutkan Kalimantan, Irian, Papua, Ambon, itu yang tertulis. Nusa Tenggara Timur, Sulawesi. Ya, berarti diselewengkan, dipendam di sini. Saya yang punya aja nggak tahu. Yang punya tanah. JNE pakai lahan ini 9 tahun, maksudnya gimana Pak? Pakai lahan tanah saya ini tidak pernah bayar 9 tahun. Tidak pernah izin. Tidak pernah izin. Ya. Tapi kenapa dibiarkan sampai 9 tahun? Saya sudah somasi berkali-kali. Ya. 5 tahun yang lalu sudah saya somasi. Kemarin pun juga sudah saya somasi. Bayar. Karena dia merasa kuat, merasa wah itu, kena di backing oleh oknum. Ya, dalam ini di backing oleh oknum. Sedangkan di dalam KUHP Perdata pasal 1917 ayat 2, pihak ketiga tidak mempunyai kewenangan di atas tanah ini. Pihak ketiga tidak mempunyai hak di atas tanah ini. Kok dia malah menyewakan? Malah nyewa daripada pihak ketiga, daripada oknum tersebut. Ya. Semoga Panglima TNI ini dengar ucapan saya. Diproses nih oknum. Ya, oknum tersebutnya. Pak, bisa dijelaskan lagi untuk lahan ini luasnya berapa dan ini kalau yang dipergunakan atau perusahaan Pak? Yang dipergunakan ini kurang lebih 6.000 meter. Ini ada milik pribadi. Ya. Atas nama? Atas nama saya sendiri. Haji Rudi Samin. Ya, atas nama saya sendiri. Dengan apa dia saya punya nih? Alas hak saya adalah keputusan PK 588 atas kepemilikan tanah tahun 2002 putus 2004 dan sudah dieksekusi pada tanggal 17 September 2013. Yang mana berita acara eksekusinya berbunyi bahwa tanah-tanah sengketa telah diserahkan secara resmi kepada pemohon eksekusi Rudi bin Haji Muhammad Samin selaku pemilik yang sah. Sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh keputusan apapun. Ya. Artinya bahwa tanah ini sudah sah punya saya. Kepemilikannya sudah sah. Ada memang keputusan, tapi keputusan PK juga, tapi keputusan adalah PK perbuatan melawan hukum. Ya. Perbuatan melawan hukum itu berbeda dengan keputusan saya. Kalau saya keputusannya PK 588 adalah substansinya kepemilikan tanah. Kalau PK 3337 substansinya adalah perbuatan melawan hukum. Kalau saya PK 588 objeknya adalah tanah. Kalau yang 33 Yunto 37 adalah objeknya adalah orangnya. Ya. Jadi berbeda. Kita mengacu kepada SEMA Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2010 menyatakan PK hanya dapat dilakukan 1 kali. Ya. Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 45A menyatakan apabila ada mengajukan PK 2 kali, 3 kali dan seterusnya, maka pengadilan tingkat pertama berhak untuk menolak dan membuat penetapan. Tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi pihak lawan saya ini sudah tidak punya celah lagi untuk menggugat kepemilikan tanah kepada saya karena terbentur oleh undang-undang dan terbentur oleh SEMA. Jadi sudah mutlak bahwa tanah ini sudah tidak ada bisa gugatan-gugatan lagi tentang kepemilikan tanah. Kalau tadi dikatakan oleh lawyernya dari JNE, kita lihat saja nanti kepemilikan. Berarti itu belum paham antara putusan ini gitu. Belum mengerti atas putusan ini. Kalau saya tidak berhak di atas tanahnya, nggak mungkin saya berani mager. Tidak mungkin saya berani doser. Ya, yang saya harapkan adalah, yang datang ke saya adalah pengacara Menkominfo yang mendapat kuasa daripada kementerian, bukan pihak ketiga. Kalau dia tadi itu pengacara pihak ketiga, jangan dia menilai keputusan saya. Dia tidak punya hak untuk menilai keputusan saya, karena sesuai dengan yang tadi saya katakan, KUHP Perdata nomor 1917 ayat 2 itu menyatakan pihak ketiga tidak mempunyai wewenang, pihak ketiga tidak mempunyai hak. Jadi jangan dia mau nilai keputusan ini. Itu sangat salib, masih dangkal itu artinya ya. Artinya lawyernya masih dangkal, belum membaca seluruhan, dia sudah menilai ini adalah punya siapa. Ya, Pak. Sebuah tahun 2021, Mbak. Sejak tahun 1997. Ya, arti bukannya baru sekarang, dari awal sudah ini sampai terakhir eksekusinya itu 17 September 2013. Setelah 17 September 2013, 2014 oknum masuk ke lokasi tanah ini
dengan kekuatan senjata, menggunakan alat tempur, panser dan lain sebagainya hanya untuk melawan Rudi Samin. Ya, hanya untuk melawan Rudi Samin, mengusir Rudi Samin dengan kekuatan militer yang dilakukan oleh oknum. Semoga Panglima TNI ini dapat menindak oknum-oknum tersebut. Yang terkait